Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Melianti dengan NIM 192311126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan metode Wake Food Record. Untuk pendahuluannya, survei konsumsi pangan bertujuan memperoleh data, jenis, jumlah, dan frekuensi pangan yang dikonsumsi individu atau kelompok untuk menilai tingkat kecukupan gizi, pola konsumsi, serta resiko kekurangan atau kelebihan zat gizi. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan program intervensi gizi, penyusunan kebijakan pangan, dan juga evaluasi ketahanan pangan masyarakat. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Weight Food Record atau WFR, yaitu penimbangan seluruh makanan dan minuman sebelum dan juga sesudah dikonsumsi. Metode ini dinilai paling objektif dan juga akurat karena meminimalkan kesalahan ingatan dan juga bias ukuran porsi, sehingga hasilnya sangat berguna untuk menghitung energi dan juga zat gizi secara presisi. Namun, WFR juga memiliki tantangan berupa waktu dan tenaga yang besar serta potensi perubahan perilaku makan responden. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan enumerator terlatih dan juga perencanaan yang baik agar menghasilkan data konsumsi yang valid dan juga dapat diandalkan. Berikut adalah hasil responden yang pertama. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pengukuran konsumsi pangan dengan menggunakan metode Weight Food Record selama 3 hari, diketahui bahwa asupan energi dan juga zat gizi responden masih jauh di bawah angka kecukupan gizi AKG kelompok usia 19-29 tahun, yaitu rata-rata asupan energi hanya diperoleh 751 kalori per hari atau 33% dari kebutuhan AKG-nya, yang tergolong defisit berat. Untuk asupan makronutrien dan juga untuk kecukupan asupan makronutrien masih sangat rendah, dengan karbohidrat 94 gram 50%, protein 28 gram 15%, dan juga lemak 29 gram 35%, menunjukkan pola konsumsi yang rendah energi dan juga tidak seimbang. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan dan juga penurunan performa fisik, serta resiko status gizi kurang dan gangguan metabolisme jika berlangsung lama. Untuk asupan mikronutriennya pun masih belum memenuhi rekomendasi AKG, seperti zat besi hanya diperoleh 2 mg, untuk persentasenya 14%, zinc 3 mg 35%, kalsium 115 mg 12%, dan juga untuk vitamin A 63 Re 11%, dan juga untuk vitamin C-nya 13 mg, persentasenya 17%. Rendahnya asupan ini berpotensi menyebabkan anemia, gangguan kekebalan tubuh, serta masalah kesehatan tulang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pola makan dengan meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks, protein yang berkualitas, serta lemak sehat, disertai peningkatan asupan sayur, buah, dan juga produk susu dan pangan hewani agar pemenuhan energi dan juga zat gizi mendekati AKG, dan mendukung status gizi optimal. Berikut adalah hasil responden kedua. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pencatatan konsumsi pangan menggunakan metode Weight Food Record, selama 3 hari rata-rata asupan energi responden 2 sebesar 1.133 kalori per hari, atau hanya 50,36% dari AKG, usia 19-29 tahun, yaitu 2.250 kalori. Menurut klasifikasi WNPG, kondisi ini masih termasuk kategori defisit, yang menunjukkan bahwa asupan energi masih di bawah kebutuhan tubuh untuk menjalankan fungsi fisiologis dan aktivitas harian secara optimal. Untuk asupan zat gizi makro juga masih menunjukkan hasil serupa, yaitu di mana karbohidrat tercatat 192 gram, 67,68%, protein 44 gram, 15,53%, dan juga lemak 38,9 gram, yaitu 31% dari kebutuhan. Meskipun proporsi karbohidrat mendekati batas minimal, protein dan lemak masih rendah sehingga menyebabkan defisit energi. Kekurangan protein dapat menurunkan massa otot dan daya tahan tubuh, sedangkan untuk rendahnya lemak dapat menghambat penyerapan vitamin larut lemak. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu peningkatan konsumsi protein hewani dan juga nabati secara berkualitas, lemak sehat, serta karbohidrat kompleks sesuai prinsip gizi seimbang. Untuk hasil analisis zat gizi mikro masih menunjukkan sebagian besar masih di bawah AKG, seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin C, dan juga natrium. Namun untuk vitamin A sudah melebihi AKG, yaitu 141%, namun masih dalam batas aman. Rendahnya asupan mikronutrien dapat berdampak pada fungsi imun, kesehatan tulang, dan juga metabolisme tubuh. Berikut adalah hasil data kelompok. Untuk pembahasan data kelompoknya, berdasarkan hasil analisis total asupan zat gizi dari 16 responden, diperoleh rata-rata asupan energi sebesar 1.221 kalori per hari, 54% dari AKG 2.250, yang tergolong masih defisit sedang, dengan variasi cukup besar antar individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih belum memenuhi kebutuhan energi harian untuk mendukung aktivitas metabolik dan juga fisik secara optimal. Untuk rata-rata asupan makronutrien meliputi protein 53,3 gram, lemak 40,7 gram, dan juga karbohidrat 178,8 gram, masih berada di bawah kisaran rekomendasi AKG. Pola konsumsi ini mencerminkan asupan energi masih rendah dan tidak seimbang, dengan potensi kekurangan protein dan lemak yang dapat berdampak pada kelelahan, penurunan massa otot, dan juga gangguan metabolisme. Dan untuk zat gizi mikro, asupan zat besi, zinc, kalsium, dan juga vitamin A masih rendah, sedangkan untuk natrium dan juga vitamin C berada pada tingkat sedang. Kondisi ini menunjukkan potensi defisiensi mikronutrien penting, terutama kalsium, zat besi, dan juga vitamin A. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pola makan melalui peningkatan konsumsi protein hewani, susu, sayur, dan juga buah-buahan untuk mencapai keseimbangan dan juga kecukupan gizi yang optimal.
Untuk kesimpulannya, hasil analisis konsumsi pangan dengan metode Wake Food Record menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi dan zat gizi responden masih di bawah angka kecukupan gizi. Rata-rata asupan energi kelompok perempuan hanya 52,36% dari kebutuhan 2.250 kalori. Dan untuk laki-lakinya 57,36% dari kebutuhan 2.650 kalori yang tergolong defisit sedang. Sedangkan untuk asupan protein dan lemak masih rendah. Sementara untuk karbohidrat lebih dominan, menandakan bahwa pola makan yang belum seimbang dan juga berpotensi menurunkan efisiensi metabolisme serta daya tahan tubuh. Untuk pada zat gizi mikro, perempuan mengalami defisit hampir pada seluruh zat gizi, terutama zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C. Sedangkan untuk laki-laki memiliki asupan mikronutrien lebih baik, meskipun kalsium dan natrium masih rendah. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden masih belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan perbaikan pola makan dan juga peningkatan kesadaran gizi untuk mencapai asupan yang beragam, bergizi seimbang, dan juga sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.